Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita melihat di dalam ayat pertama dikatakan bahwa Roh membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Apakah ini artinya bahwa Allah Roh Kudus bekerja sama dengan si iblis untuk mencobai Tuhan? Apakah ini pemikirannya? Kalau begitu, apakah berarti kalau kita dicobai, kita juga dicobai oleh Tuhan bekerja sama dengan si iblis? Tentu tidak. Tapi melalui ayat firman Tuhan ini, firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Allah Roh Kudus, Allah berdaulat terhadap si iblis dan pencobaan yang dikaryakan oleh si iblis. Iblis memang berusaha untuk menjatuhkan manusia dengan pencobaan-pencobaan yang diberikan. Dengan pencobaan-pencobaan yang diberikan, dia ingin manusia meninggalkan Tuhan. Dengan pencobaan-pencobaan yang dia buat, dia ingin manusia melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tetapi di dalam hal ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bagaimana Allah Roh Kudus adalah Allah yang tetap berdaulat terhadap si iblis, terhadap pencobaan yang dibuatnya. Artinya bahwa pencobaan itu dia tidak dapat berbuat sesuatu kepada anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Inilah kita lihat dari contoh kehidupan Ayub. Dia bagaimana iblis mencobai manusia, tetapi kalau dia ingin mencobai Ayub, dia harus terlebih dahulu mendapat izin daripada Tuhan untuk dia mencobai Ayub. Inilah satu pengertian yang ingin disampaikan melalui ayat pertama ini. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana Tuhan kita dicobai dengan pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang merupakan dasar daripada pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh si iblis terhadap manusia. Mereka bisa mencobai manusia, terutama anak-anak Tuhan, dengan berbagai bentuk dan warna. Tapi 3 macam pencobaan inilah yang menjadi dasar daripada mereka mencobai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apa yang dicobai kepada Tuhan? Kita melihat dia berkata kepada Tuhan, "Jadikanlah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti." Dan Tuhan katakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Apa jenis pencobaan ini? Pencobaan inilah yang disebut keinginan daging. Nah, kalau kita melihat dari sisi manusia, apa yang ditawarkan si iblis ini sepertinya biasa-biasa saja, sepertinya normal-normal saja. Tetapi kalau kita renungkan bahwa pencobaan ini adalah satu pencobaan yang sangat berbahaya, yang harus diperhatikan manusia supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan ini. Harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan ini. Apa ini pencobaan ini? Kalau kita melihat latar belakang dari pencobaan ini,
Tuhan Yesus sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Artinya kalau kita perhatikan firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah lapar, bahkan sangat lapar. Jadi itu adalah kebutuhan yang harus segera dicukupi. Oleh sebab itu iblis mengatakan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Dan yang kedua kita melihat bahwa pada saat itu Tuhan Yesus ada di padang gurun. Di padang gurun tidak ada orang jual bakery. Di padang gurun tidak ada orang jual makanan. Jadi Tuhan Yesus membutuhkan makanan ini. Dan iblis menawarkan, jadikan batu ini menjadi roti. Dan yang ketiga kita perhatikan bagaimana dia mencobai Tuhan. Dan mengatakan, bukankah engkau anak Allah? Kalau firman Tuhan di dalam ayat bahasa Indonesia mengatakan jikalau, tetapi dalam terjemahan yang asli adalah terjemahan yang lebih baik adalah bukankah engkau anak Allah? Jadikan batu ini menjadi roti. Jadi kita kalau lihat dari sisi manusiawi, kita melihat ya normal-normal saja. Ya, Tuhan pada saat itu sudah lapar, memang dia membutuhkan roti. Dan pada saat itu dia ada di padang gurun, dia tidak dapat membeli makanan. Adalah ideal menjadikan batu itu menjadi roti. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mampu menjadikan roti ini, batu ini menjadi roti. Tetapi kalau kita perhatikan, ini adalah pencobaan yang berbahaya. Artinya iblis menawarkan sesuatu ide supaya Tuhan melakukan ide daripada si iblis. Artinya dia ingin supaya Tuhan melakukan kehendaknya, bukan kehendak Bapaknya, menjadikan batu ini menjadi roti. Kita tahu iblis dengan segala idenya selalu ingin manusia berbuat jahat. Dan kalau kita perhatikan, kalau Tuhan melakukan apa yang diinginkan si iblis, artinya Tuhan tidak percaya bahwa Bapaknya dapat mencukupi kebutuhan kita. Ini keinginan daging, ini berbahaya. Kalau kita melihat pencobaan ini juga ditawarkan kepada anak-anak Tuhan. Dia bisa mengatakan, ini kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu. Lakukan korupsi, tidak apa-apa, yang penting bosmu tidak tahu. Ambil saja, karena itu kebutuhanmu. Itu kebutuhan keluargamu. Apakah engkau tidak kasihan kepada keluargamu? Ambil. Inilah ide si iblis untuk manusia jatuh ke dalam pencobaan ini, jatuh ke dalam kedagingan. Sekali dia mengambilnya, maka dia tidak puas dan dia akan mengulang lagi. Bukan sekedar mencukupi kebutuhan pangan, tapi bisa berkelanjutan kepada kebutuhan kedagingan yang lain. Dan ini berbahaya. Inilah pencobaan yang pertama yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan. Dan itu juga yang ditawarkan kepada anak-anak Tuhan untuk mereka jatuh ke dalam dosa. Engkau butuh itu, keluargamu butuh itu. Enggak apa-apa engkau melakukan hal-hal ini, hal-hal yang merupakan kejahatan dan dosa untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka tanpa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan tahu ada kebutuhan-kebutuhan sekunder yang kita butuh. Tuhan akan tambahkan, tapi terlebih dahulu Tuhan menginginkan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan iblis kemudian memberikan pencobaan yang kedua. Dia membawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah. Kenapa harus dibawa ke hubungan bait Allah? Tempat inilah satu tempat yang sentral, di mana imam, terutama imam besar, memberikan pengumuman kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan, dan di bawah itu banyak orang yang berkumpul di situ. Dan disitulah iblis menyuruh Tuhan menjatuhkan dirinya, karena katanya ada firman Tuhan yang mengatakan, jikalau engkau menjatuhkan diri, maka ada malaikat yang akan menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk pada batu. Ini pencobaan juga pencobaan yang sangat bahaya. Pencobaan ini adalah sebuah pencobaan yang disebut keangkuhan hidup.
Iblis sedang melakukan apa kepada Tuhan? Dia ingin Tuhan show, mempertunjukkan kuasanya, mempertunjukkan kemampuannya bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia jatuhkan diri, maka tidak terjadi pada dirinya apapun yang membahayakan dia. Mungkin Tuhan dapat menambah sehingga dilihat oleh orang luar, wah luar biasa Tuhan kita. Jadi Tuhan tidak perlu lagi melalui salib, maka orang banyak dapat menyembah dia, memuji dia, memuja dia karena keluar biasaannya dapat mempertunjukkan kuasanya, mempertunjukkan bahwa dia hebat. Dan ini bahaya. Pencobaan keangkuhan hidup yang bisa menyergap anak-anak Tuhan tanpa dia sadar. Dia harus menyadari bahwa itu adalah keangkuhan hidup yang harus dijauhkan dalam hidupnya. Apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup yang paling mendasar adalah di mana dia tidak mempersembahkan segala sesuatu untuk kehormatan dan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi dia mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, mencari kemuliaan bagi diri sendiri, mencari pujian bagi dirinya sendiri, tidak mempersembahkan itu bagi Tuhan, itu kemuliaan Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini bahaya. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang kita lakukan untuk Tuhan pun kita harus bahaya. Jangan sampai kita dicobai oleh iblis untuk mempergunakan itu untuk mencari hormat dan kemuliaan bagi diri kita. Tidak mencari kehormatan, tidak mencari kemuliaan, tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Tetapi kita tahu semuanya itu kita harus mempersembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, inilah pencobaan yang kedua yang kita harus hati-hati dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, pencobaan yang ketiga, di mana iblis membawa Tuhan ke tempat yang paling tinggi di gunung, di puncak gunung yang paling tinggi. Dan dia melihat segala kemuliaan yang ada di dunia ini, kekayaan yang ada di dunia ini, segala kemewahan yang ada di dalam dunia ini. Dan dia katakan, aku akan berikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Apa yang ditawarkan oleh si iblis ini? Pencobaan ini adalah pencobaan yang disebut keinginan mata. Dan keinginan mata, pencobaan ini adalah suatu pencobaan yang sangat berbahaya, yaitu keinginan mata yang tidak terpuaskan, yang tidak bisa terpuaskan. Walaupun dia sudah mempunyai kekayaan yang banyak, kekuasaan yang besar, tetapi keinginan mata itu bisa membawa manusia tidak puas di dalam hidupnya. Ada keserakahan yang begitu luar biasa, ingin memiliki lebih dan lebih dengan keinginan mata yang ditawarkan oleh si iblis. Dan ini sangat berbahaya, yang kita harus hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan keinginan mata ini. Ada seorang anak Tuhan, bagaimana dia ditawarkan dengan pekerjaan yang begitu luar biasa, tetapi dia harus meninggalkan Tuhan. Dia ditawarkan dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan kekuasaan yang lebih tinggi, dan juga dengan segala kemewahan yang diberikan kepada dia. Dan kemudian ditawarkan itu dengan satu syarat, yaitu dia harus meninggalkan imannya sebagai anak Tuhan. Dan akhirnya dengan mudahnya dia meninggalkan itu semua. Istrinya, anaknya tidak setuju, meninggalkan dia. Dia pun tidak peduli. Karena apa? Karena dia juga ditawarkan istri baru. Kita melihat ini bahaya. Pencobaan yang membuat manusia jatuh, meninggalkan Allah dan menyembah kepada ilah yang lain, kepada Allah yang lain. Dan Tuhan Yesus katakan, engkau harus menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Oleh sebab ini kita harus berhati-hati terhadap keinginan mata yang ditawarkan oleh dunia ini untuk meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Inilah 3 pencobaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan. Dan inilah yang ditawarkan oleh si iblis kepada anak-anak Tuhan, dengan tujuan supaya anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, supaya anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan melakukan kejahatan dan dosa.
Oleh sebab itu kita harus menjauh, kita harus menangkalnya. Dan bagaimana kita menjauh dan menangkal seluruh pencobaan yang terus ditawarkan oleh iblis? Tidak ada cara yang lain. Inilah yang dilakukan Tuhan. Bagaimana melalui firman Tuhan Dia menyatakan untuk supaya dia bisa menangkal pencobaan itu. Itulah yang Tuhan praktekkan untuk kita belajar. Kita tidak mungkin dengan kekuatan dan kemampuan kita menghadapi, tetapi melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dengan firman Tuhan melawani pencobaan ini? Tidak hanya sekedar kita ngerti, bukan. Kadang-kadang kalau kita hanya sekedar ngerti, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan karena kita melihat bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mereka mengerti firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berulang kali menyuruh kita, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa? Artinya Tuhan ini, tak kala kita merenungkan firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan itu dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dan kemudian menyelaminya dan mempraktekkan sedikit demi sedikit, sehingga firman Tuhan itu menjadi kehidupan dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita dapat melawan pencobaan-pencobaan yang datang. Oleh sebab itu, bagaimana kita menyediakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Adakah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, untuk kita datang mendekatkan diri pada Tuhan? Itu juga sebuah kekuatan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, mengambil waktu. Bagaimana kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin merenungkan firman Tuhan semakin dalam untuk masuk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan perlu kita pelajari, tapi terlebih dahulu kita renungkan, kita ambil waktu untuk itu. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita? Pencobaan itu akan terus dikaryakan oleh si iblis dan mereka tidak ada capeknya untuk melakukan. Dan dari kita mohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Tapi dari kita sendiri pun, bagaimana kita mau merenungkan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, mengadakan perubahan pembaruan dalam hidup kita, menjadikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagaimana kita berjalan dalam kehidupan kita, menerangi hidup kita, supaya kita tidak terjatuh dan kita tidak tergeletak. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pimpinan tuntunan bagi kita menghadapi kehidupan ini. Amin.